Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Agung Anggara. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Loksmawe, jurusan TIK, Prodi Teknik Informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil dari proyek final saya, yaitu tentang pembuatan website ikan atau bisa dibilang ya penjualan ikan. Oke, di sini pertama saya akan menjelaskan untuk pembuatan. Di sini kita memakai script, yaitu pertama ada HTML yaitu untuk membuat tampilan, kedua ada CSS supaya membuat tampilan tadi menjadi lebih menarik, ketiga ada JavaScript, dan keempat nanti kita ada memakai PHP yaitu yang jelas untuk mengkoneksikan dari database ke website kita nanti. Oke, di sini manfaat atau tujuan pembuatan website ini sendiri ada untuk menampilkan informasi atau artikel tentang ikan-ikan yang kita jual nanti di toko, dan juga sekaligus yaitu penjualan untuk ikan itu sendiri. Oke, untuk pertama kita tampilkan dulu adalah tampilan wireframe, yaitu tampilan awalnya. Di sini untuk Android ada tampilannya seperti ini untuk tampilan awal. Dan di sini ada untuk rekomendasinya seperti ini, hampir sama ya dengan sebelumnya. Di sini ada tampilan login, dan terakhir ada untuk tampilan register, yaitu untuk daftarnya nanti. Nah, atau bisa kita lihat langsung di hasil website yang sudah saya buat. Nah, ini dia. Untuk tampilan laptop dia seperti ini. Karena kita di sini memakai Bootstrap, jadi dia langsung responsif dan mengikuti semua layar. Ini untuk laptop. Kita lihat loginnya seperti ini. Di sini ada sign-up-nya. Nah, seperti ini. Dan rekomendasi dia hampir sama dengan halaman awal sebelumnya. Dan jika kita kecilkan seperti ini, nah ini dia harus langsung mengikuti ukuran layar. Dan ini adalah tampilan untuk Android HP ya. Nah, dia tampilannya seperti ini. Dan untuk tampilan tab atau tablet bisa kita besarkan seperti ini. Nah, dia akan mengikuti seperti ini tampilannya. Nah, jadi dia ada dua di sini. Lele. Untuk selanjutnya bisa kita lanjut ke scriptnya. Di sini jika saya menggunakan aplikasi Sublime Text atau bisa juga memakai aplikasi Visual Studio, tidak masalah. Oke, untuk pertama di sini ada tampilan script untuk indeksnya, doctype HTML, HTML lang n. Di sini lang, maksud lang ini adalah language dan eng ini adalah English. Oke, lanjut ke meta charvet. Meta di sini adalah fungsi dari Bootstrap itu sendiri. Nah, di sini ada meta description, yaitu description dari web kita itu tentang apa. Misalkan di sini saya web ikan ya, dan author di sini adalah misalkan nama penulis, yaitu ya, atau nama yang membuat website tersebut, yaitu saya, Angga. Jika ingin mencari informasinya bisa kita lihat juga di Google sini. Nah, di sini meta name description, pengertiannya, ada author di sini. Nah, di situ. Oke. Kita tutup saja. Oke, lanjut ke berikutnya. Di sini link ref vendor Bootstrap. Di sini dia mengambil link ref dari vendor ini. Nah, vendor Bootstrap. Di sini kita menggunakan Bootstrap, jadi kita mengambil link dari Bootstrapnya itu. Bisa kita download nanti di Bootstrap atau bisa memakai link CDN yaitu online. Di sini saya bisa memakai link offline, nanti juga saya pakai ada yang online juga. Oke, lanjut. Di sini dia mengambil Bootstrap min.css ya. Nah, jadi dia mengambil yang ini. Sama juga seperti bawahnya ini. Oke. Di sini link ref shortcut icon, jadi dia mengambil ref shortcut icon, jadi nanti akan tampil di title ya, title some homepage ini, mana seperti tadi. Nah, jadi dia akan tampil gambar icon di sini dan shop namanya di sini adalah title. Oke, lanjut. Lanjut pertama kita ke navbar. Di sini navbarnya kita pakai Bootstrap di flash container. Di sini saya menaruh link hrefnya yaitu http pnl.ac.id. Jadi saat mengklik nama Politeknik Negeri Loksmawe, jadi dia akan langsung masuk ke halaman Politeknik Negeri Loksmawe itu sendiri ya. Nah, nanti kita lihat di sini. Nah, jika kita mengklik ini, maka dia akan langsung masuk ke sini. Oke. Dan untuk navbar sendiri bisa kita kalau di Bootstrap ya. Nah, kita lihat navbar. Nah, ini dia. Atau bisa nanti klik cari di sini navbar. Nah, di sini kita bisa memilih navbar yang kita mau seperti apa, karena sudah tersedia semua di Bootstrap. Nah, ada yang menggunakan tombol search. Nah, seperti ini.
mudah jadinya, jadi sebenarnya mudah, tinggal di copy saja sebenarnya. Oke. Oke, lanjut. Di sini ada di navbar, ada isinya, ada home, ada juga di sini home, ada recommendation, sign up dan login. Seperti yang saya bilang tadi. Lanjut ke div class containernya di sini yang kedua. Ada call LG3. Di sini maksudnya kolom ini adalah container di sini. Bisa kita lihat kalau di Bootstrap container. Container. Nah, ini dia di sini containernya ada bermacam-macam. Container SM. Di sini dia masuk container itu adalah jika kita mengecilkan layarnya, dia akan mengikuti responsif itu sendiri. Misalkan kontainer MD, dia akan responsif di ukuran 720 ini, medium, bisa dilihat sendiri di sini. Nah, itu dia. Oke. Kita lanjut. Kategori di sini ada beberapa jenis ya yang saya buat. Di sini ada ikan hias, ikan laga, ikan tawar hias, dan ada juga ikan laut hias. Oke. Nah, di sini adalah lanjut untuk gambar yang ini. Nah, yang bergerak-gerak ini ya. Nah, ini saya buat juga ngambil dari Bootstrap itu. Bisa mencarinya di Bootstrap dan Carousel. Ini ya, Carousel. Nah, di sini sudah disediakan oleh Bootstrap. Nah, select seperti ini. Nah, jadi kita tinggal mengambil yang link di kode, salin kode di bawah ini. Nah, dan tinggal mengganti gambar-gambar SRC-nya ini. Nah, di sini gambar SRC ini gambar yang sudah kita sediakan simpan. Di sini saya menaruhnya di folder gambar. Nah, ini dia ada banyak. Lanjut, di sini ada div class 1 center gambar logo. Di sini saya buat sendiri gambar logo untuk menampilkan yang di sini online face ini. Nah, itu dia. Di sini ada CSS-nya juga. Saya buat. Jadi body background color, jadi warna bodinya itu Gainsborough, kayak sejenis abu-abu gitu ya. Nah, ini. Jadi dia nggak putih, abu-abu. Background color white, width, border radius. Maksud oke. Lanjut ke div class. Nah, ini dia row. Di sini untuk tampilannya yang ini ya. Nah, ini dia. Di sini saya buat col RG4, col MD6 dan MB4 di sini. Jadi dia akan mengikuti struktur layar responsif, sudah responsif, mengikuti HP, tab atau bisa juga laptop gitu. Di sini saya buat ini style box shadow. Maksud box shadow di sini adalah untuk membuat bayangan biru ya. Nah, ini nampak kan? Nah, bayangan biru seperti ini. Kita lanjut href. Di sini adalah link gambar ikan saya, gambar di mana kita menaruh gambar ikan tersebut yang nantinya akan ditampilkan di sini. Oke. Nah, ini dia image untuk menampilkan gambar tadi. Dan fungsi href ini jika kita mengklik gambar ikannya, nah dia seperti ini, dia akan menampilkan gambar seperti ini. Sama ini width 700 px, height ini width adalah besar ke sampingnya. Jadi ke sampingnya dia 700 px dan height tingginya itu 150. Oke, ini sama href jika kita mengklik tulisan ini sama juga dia akan menampilkannya. Di sini ada harga, di sini saya membuat heading 5 H5 tulisannya. Di sini ada deskripsinya, ikan bisa dibaca nanti deskripsinya. Itu setiap ikan mempunyai beda-beda artikel deskripsi sendiri. Dan lanjut ke text mode. Nah, ini di sini saya membuat untuk rating. Rating di sini N pagar 9733. Jika kita mengganti 34 maka dia bintangnya kosong seperti ini. Nah, dan jika kita ganti angkanya seperti gini, maka dia bentuknya juga akan berubah nantinya. Nah, seperti itu. Dia akan berubah. Nah. Oke. Lanjut, ini sama juga ya untuk tampilan berikutnya yang ini. Tadi kan sebetulnya yang pertama lele, yang untuk ini sebenarnya sama, bisa kita kopikan saja yang ininya, taruh di berikutnya gitu. Cuman untuk gambarnya itu berbeda ya, gambar dan juga artikelnya itu berbeda.
dan itu sama semua sampai 6 ini sudah selesai. Oke, ini kita lewatkan. Lanjut ke ini div class PYBG primary. Primary artinya yaitu biru ya, biru. Nanti ada bisa dilihat juga di Bootstrap gambar-gambar warna gitu, ada primary biru, warning, warning itu warna kuning, danger, dan masih banyak ada yang lain. Di sini saya buat sini Angga Face Group Online Fish. Dan di sini ada link Ahref www Instagram gambarnya. Jadi saat kita mengklik gambar ini, dia akan menuju link yang saya cantumkan tadi, misalkan Facebook, maka dia langsung login ke Facebook. Nah, jadi kita bisa, sebenarnya ini untuk menampilkan nama dari Facebook kami atau WA kami, cuman karena itu belum dibuat, jadi kita taruh ke halaman Facebooknya itu dulu untuk login. Oke, seperti itu. Ya, untuk tampilan ininya rekomendasi di sini kami merekomendasikan ikan laga ya. Nah, ada banyak jenisnya karena ikan laga itu bisa untuk dihias ya, dan tidak ribet untuk pemeliharaannya, tidak perlu oksigen ya, dan seperti itu. Dan ini ada ikan hias, di sini ada koi, arwana, lohan, layang-layang dan lainnya, ada ikan laga tadi, ikan tawar hias, buntal, ramezi, dan sini juga ada artikelnya. Dan terakhir ada ikan laut hias. Nah, ada ikan badut, blue tank, butterfly fish dan lainnya. Dan untuk scriptnya sendiri itu hampir sama dengan index.html pertama tadi ya. Nah, ini sama. Cuman bedanya dia di linkan itu bedanya di situ saja. Jadi tidak perlu ya penjelasan lagi ya, bedanya cuma di situ. Nah, sama di navbarnya dia cuma dua, home sama rekomendasi. Jika kembali ke home maka login nama sikapnya dia kembali. Dan kita lanjut untuk ke sigupnya pertama ya. Kita akan ke sigup. Tapi sebelum ke sini kita harus pertama membuat koneksi database tadi, yaitu koneksi.php. Kita buka koneksi.php. Nah, di sini bisa kita buat koneksinya atau bisa cari juga di Google ya. Di sini saya memakai PHP localhost, di sini penjelasannya. Apa connect root, password, jika tidak mau mengisi password tidak usah diisi, dan di sini DB, di sini adalah database. Database saya adalah web ikan. Nah, oke, web ikan di sini localhost, di sini dia mengisi yang ini localhost, root, passwordnya kosong, dan nama database saya web ikan. Oke, itu ya. Dan lanjut ke proses daftarnya itu sendiri. Proses daftarnya oke, di sini juga ada DB controller ya. Nah, di sini sebagai database-nya web ikan saya tadi. Dan untuk ini seperti ini MySQLi. Di sini kita memakai PHP sudah PHP 7 ya, makanya dia MySQLi. Kalau dulu masih MySQL dia. MySQL. Oke, lanjut ke sebelum itu kita harus membuat database terlebih dahulu ya, database. Dan itu pertama kita install Exam dan menjalankan Apache dan SQL-nya. Setelah itu kita buat database. Nah, di sini nama database saya web ikan. Sudah saya buat, dan di sini ada 4 tabel yang terlibat, ada daftar, login, pembeli, dan juga ada tabel produknya. Nah, seperti itu. Oke, langsung kita ke scriptnya aja ya. Oke, proses daftar. Nah, ini dia include koneksi. Jadi dia di sini kita includekan dia ke koneksi. Di sini ada nama, email, username, password. Di sini dia harus sama dengan database yang kita buat tadi. Nah, nama, email, username, dan password harus sama. Di sini if empty nama. Nah, di sini saya memakai JavaScript ya, script alert, yaitu jika biodatanya untuk nama belum diisi maka dia akan menampilkan alert, yaitu sejenis notifikasi. Nah, kalau itu belum diisi gitu. Nih, ada tulisannya dan dia kembali ke biodata tadi. Nah, seperti itu ke halaman ini tadi. Sama juga ini email, jika belum diisi dia akan kembali. Dan di sini jika string daftar ya. Ya, di sini sama dengan insert into daftar. Jadi di sini dia akan menambahkan sendiri datanya, insert into data, daftar, di sini daftar. Jadi dia akan menambahkan nama, email, username, password yang kita ketikkan nanti di website kita nanti. Dan hasilnya sini akan tersimpan di database langsung. Sama juga dengan login. Di sini login ada username dan password ya. Jadi nanti dia akan langsung tersimpan di database tanpa perlu kita buat di database-nya lagi. Jadi dia langsung. Oke, langsung saja kita loginkan, coba ya. Nah, kita daftar dulu, sorry. Kita daftar.
Misalkan namanya siapa, kita buat saja Abda Zikri misalkan. Zikri, emailnya Abda Zikri22@gmail.com. Kita misalkan saja username-nya Abda, passwordnya Zikri ya. Oke, kita daftar. Oke, di sini berhasil mendaftar ya. Itu muncul alert yaitu JavaScript tadi. Oke, dia langsung ditampilkan ke halaman login. Jadi tadi login kita masukkan username dan passwordnya. Tadi username-nya Abda dan di sini Zikri. Kita enter. Oke, di sini udah masuk dan coba kita lihat di database-nya di tabelnya. Oke, di sini sudah masuk namanya Abda Zikri ya. Nah, dia langsung masuk di database dan juga di tabel login. Nah, dia juga sudah ada Abda Zikri di sini. Oke, kita lanjut di sini. Nah, di sini saya memakai session ya dan juga icon sini ikonnya supaya menampilkan icon keranjang dan juga ada icon seperti ini. Dan dia ada nama Abdanya yaitu nama yang loginnya tadi. Karena di sini kita lihat di indeksnya. Nah, di sini saya memakai session start yaitu PHP untuk menampilkan nama itu tadi. Dan untuk ini scriptnya sendiri hampir sama dengan indeks pertama tadi ya. Cuman bedanya ya dia menampilkan nama username-nya tadi. Nah, ini dia di sini. Dia menampilkan ini saja sama total. Di sini setelah kita login, nah di sini kita bisa membeli barang ikan yang ingin kita beli. Nah, jadi kita harus login terlebih dahulu. Oke, nah di sini home. Dan jika kita ingin beli kita langsung saja buy. Nah, di sini dia masuk ke keranjang seperti ini. Nah, bisa kita add to cart. Bisa di remove to cart. Nah, seperti itu. Dan bisa kita empty, kosongkan ya. Dan untuk scriptnya itu ya saya juga mengambil dari Google. Di situ ada Google ya. Untuk di situ ada namanya. Kita kosongkan dulu. Total.php. Nah, di sini. Nah, di sini juga saya mengambil dari Google untuk totalnya itu. Jadi kita bisa membuat menginputkan ikan yang kita ingin beli gitu. Nah, seperti ini. Dan sebelum itu nanti juga ada dikasih untuk database-nya itu TBL produk. Yaitu kita masukkan inputkan sendiri produk yang ingin kita jual. Nah, seperti ini. Di sini ada 12 ya. Di sini juga ada 12 ya. Nah, ada 12. Dan jika kita add, nah dia akan langsung total harganya di sini. Dan jika kita klik buy, nah dia akan muncul alert, silakan isi biodata. Kita oke lanjut. Nah, di sini juga akan nanti masuk ke database gitu ya. Dan jika kita sudah tahu untuk proses daftar tadi, jadi untuk pembuatan PHP ini dia mudah, tidak susah ya. Kita lihat di sini untuk proses pembelinya. Nah, ini dia. Dia hampir sama dengan proses daftar tadi ya. Cuman dia harus disamakan. Di sini kan ada nama, alamat, JK, nomor HP, jadi dia harus disamakan di database tadi. Nah, seperti itu. Di sini ya di daftar, MySQL, connect, insert into. Jadi dia akan langsung memasukkan datanya ke database kita. Nah, itu dia. Jika berhasil maka dia akan langsung masuk ke halaman indeks 11 tadi. Jika tidak, dia akan kembali lagi ke halaman register. Misalkan ada yang belum diisi. Seperti itu. Nah, ini kita isikan saja tadi yang beli Abda Zikri ya. Zikri. Alamat misalkan Kuala Simpang. Emailnya Abda Zikri tadi ya. Zikri@gmail.com. Jenis kelamin pria. Dan di sini nomor HP-nya 0852. Ya, kita buat saja dulu. Sebenarnya bisa kita tambah juga nomor rekening ya. Kurang ini, belum saya tambahkan. Oke, bisa kita kirim langsung. Nah, maka pembayaran berhasil. Oke. Nah, maka dia akan kembali ke indeks 11.php tadi. Nah, seperti itu. Dan jika kita lihat datanya di pembeli, nah dia sudah ditambahkan Abda Zikri sebagai pembeli tadi. Oke. Dan sini jika ingin keluar kita tinggal logout saja ya.
terima kasih. Nah, di sini ada alert, terima kasih telah berkunjung, Anda berhasil logout. Untuk script logoutnya sendiri itu saya memakai PHP juga. Nah, di sini. Tapi untuk alertnya itu saya memakai script. Nah, script yaitu JavaScript gitu ya. Dan jika kita ingin membeli lagi atau sebelum nanti ingin membeli ya misalkan, kita langsung login saja, jadi tidak perlu daftar ulang. Jadi dari daftar username dan passwordnya sudah terdaftar, ada Zikri. Nah, jadi kita langsung login saja. Nah, kira-kira seperti itu tampilan hasil dari website ikan penjualan saya. Nah, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau apa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika menyukai video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.